Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Kali ini pembahasan kita akan lanjut ke polinom Legendre. Kita masuk di bab berikutnya dalam textbook UAS, yaitu bab 12. Dan pembahasannya juga bisa dibaca di bab 12 Afken Weber. Kali ini kita akan membahas tentang polinom Legendre, atau bacanya bisa juga Legendre. Polinom Legendre ini erat sekali dengan pembahasan multipole. Seperti apa maksudnya sih? Untuk mengetahui maksudnya, kita perlu memikirkan satu hal, yaitu bagaimana sih bentuk molekul air. Pernah nggak kalian mikirin bagaimana bentuk molekul air? Apakah lurus? Karena air itu kan H2O. Apakah lurus seperti ini, HHO, ataukah agak miring seperti ini, HHO-nya di sini? Yang mana? Bentuknya lurus gini atau miring gini? Ada yang pernah berpikir? Atau ada yang pernah tahu? Yang miring, Pak. Nah, tahunya dari mana kita? Bagaimana saintis, bagaimana ilmuwan-ilmuwan selama ini tahu bentuk molekul air? Apakah dipakai mikroskop? Mikroskop bisa sampai lihat bentuk atom apa enggak? Paling banter kan lihat virus. Cara tahunya gimana? Ya nggak apa-apa, coba tebak aja. Nggak dinilai ya, jadi jangan takut salah. Jadi apa? Kira-kira kita mengetahuinya, kita tahu bentuk air itu yang lurus atau enggak, tahu dari mana? Ada yang mau coba jawab? Apakah ada yang mau coba jawab? Dari nebak ini ya Pak, dari fakta bahwa air itu polar. Ah ya betul ya, dari bentuk polar ya. Maksudnya polar itu gimana? Kayak gini ya, ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya, kalau kita pancuran kita itu ngolin air ya. Nah, kalau seandainya dia bentuknya miring atau lurus ya kita lihat. Kalau seandainya kita punya ini, seandainya bentuknya lurus, maka total momentumnya 0, total polarisasinya 0, jadi nggak ketarik kalau kita punya muatan gitu ya, muatan positif atau negatif, kita nggak akan tarik ini ya. Nah, ketika dia seandainya dia bentuknya miring, maka dia bisa punya polarisasi elektrik. Jadi bentuknya ketika kita kasih misalnya penggaris yang sudah digesek-gesekkan ke bulu, maka air akan jatuhnya seperti ini. Nah, kenyataannya yang ini kan ya, berarti dia punya sebuah polarisasi. Maka bentuknya nggak simetri seperti itu. Nah, kata-kata simetri ini yang penting ya. Nah, kalau secara eksperimen seperti itu. Nah, kalau secara teori dalam eksperimen ini yang dihitung apanya gitu ya. Kita bisa melihat itu suatu bentuk yaitu potensialnya. Ini adalah potensial listrik dari molekul air. Nah, kalau seperti ini, maka yang mana? Apakah H2O yang miring atau H2O yang lurus? Ini yang miring ya. Jadi O, HH seperti ini. Jadi kalau disimpulkan, gambar yang tepat adalah seperti ini. Jadi O, HH-nya agak miring, sekitar 52 derajat nih. Bukan lagi 90 derajat. Jadi bukan lurus, tapi miring. Nah, pada nyatanya, molekul apa yang lurus? Molekul yang lurus adalah karbon dioksida. Jadi kalau kalian melihat bentuknya, bentuk air itu bukan lurus. Nah, itu dia. Ketika tidak lurus, dia memiliki sebuah momen dipol. Ada positif di bawah, negatif di atas, ini lebih dia ada sebuah momen dipol ke arah sana. Seperti itu. Nah, hubungannya dengan pembahasan kita apa sih? Pembahasan ini hubungannya erat sekali ya. Kenapa? Karena polinom Legendre itu erat sekali dengan ekspansi potensial listrik. Jadi kalau kita punya potensial listrik,
dari sebuah muatan listrik, kita bisa mengekspansikannya ke dalam bentuk-bentuk polinom Legendre. Jadi kalau kita taruh muatan Q di sebuah titik Z di sumbu Z dengan membentuk sudut theta terhadap titik R. Nah, potensial di R ini itu akan bisa dinyatakan dalam polinom Legendre. Nah, kalau dalam potensial listrik biasa, kita tahu bahwa dia adalah P sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat plus Z kuadrat min 2RZ cos theta. Kemudian di sini kita bisa bongkar menjadi P0 cos theta, P1 cos theta, P2 cos theta dengan suku-suku Z per R, Z kuadrat per R. Nah, suku-suku ini masing-masing memiliki makna-makna fisis, yaitu yang pertama adalah monopol, kemudian kedua adalah dipol, kemudian quadrupol, dan seterusnya. Emang kalau sebuah muatan punya momen dipol doang atau momen monopol doang, pentingnya apa sih itu ya? Contohnya ini ya, dissolution itu berarti kalian ngencerin obat, ngencerin apa, itu kan dari sifatnya air ya. Air kalau punya dipol momen seperti ini, maka dia akan lebih mudah untuk menguraikan zat-zat gitu. Kenapa garam kalau dicampur sama air itu dia bisa cepat terlarut, diaduk sebentar doang terlarut. Kenapa kalau tinta kalian jatuhkan itu larutnya lambat, malah jatuh ke bawah, menggumpal di bawah. Itu adalah konsekuensi dari sifat dari momen dipolnya si air ya. Kalau tinta, karena tinta nggak punya muatan, maka dia nggak berinteraksi dengan air ya, karena nggak ada dipolnya. NaCl ada positif negatif karena itu berinteraksi dengan itu. Nah, yang kita pelajari dengan fungsi Legendre itu apa sih? Dengan polinom Legendre itu apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu adalah apa? Potensial listriknya ya. Nah, ekspansi ini dilakukan ke dalam fungsi polinom Legendre. Jadi P-nya ini adalah polinom Legendre. Jadi fungsi ini itu dinyatakan disebut polinom Legendre. Kenapa? Karena bisa dinyatakan dalam sebuah deret polinomial. Seperti itu. Nah, kalau sebuah sifat dari fungsi polinom Legendre ini, dia adalah mempunyai sebuah generating function, fungsi pembangkit. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan PLX-nya adalah kita dengan mengekspansikan polinom pembangkitnya ini, generating function-nya ini terhadap H. Kalau kita ekspansikan terhadap H, kita dapat suku-sukunya. Ekspansinya dengan apa ya? Dengan ekspansi Taylor ya. Karena itu kalau kita bandingkan ini dengan ini, jelas sekali bahwa PLX itu adalah 1 per L faktorial do L per do H L dari P X H. Seperti ini ya. Untuk H mendekati 0. Jadi ini adalah ekspansi Taylor. Kita bisa menggunakan generating function dan ekspansi Taylor mendapatkan nilai dari polinom Legendre. Nah, polinom Legendre ini juga memiliki sebuah sifat rekursif. Kalau kita apa itu sifat rekursif, kita udah lihat dari fungsi gamma dan di faktorial bahwa gamma n plus 1 sama dengan gamma n itu adalah sebuah sifat rekursif. Nah, sifat rekursifnya Legendre seperti apa? Itu adalah seperti ini ya. Jadi kita bentuknya linear. Gamma L plus 1 dihubungkan dengan gamma dengan PL dan PL min 1. Nah, tapi konstantanya ini yang perlu kita tentukan. Nah, caranya seperti apa? Dengan mengamati. Jadi kita ambil turunan V XH tadi terhadap H. Turunan pertamanya kita ambil dan kita bandingkan. Jadi turunan pertamanya adalah ini dibagi 1 plus H kuadrat min 2HX. Kita coret-coret, jadi kita dapat sebuah persamaan seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan suku-sukunya, di sini kalau suku H pangkat 0-nya kita bandingkan di sini, sebelah kiri ada X, P0X ya, sebelah kanan ada 1 P1X, maka kita dapat hubungan antara P1 dan P0. Hubungan ini P1X sama dengan X P0X. Dan yang H pangkat 1, H pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, specifically untuk H pangkat L kita bisa lihat seperti ini. L plus 1 P, L plus 1, 2L plus 1 X, PL, X. Ini bukan 9 tapi kurung tutup. L, PL min 1 X. Jadi ini adalah sebuah sifat rekursifnya. Nah,
polinom Legendre ini kenapa disebut polinom? Karena dia bisa tulis dalam deret polinomial. Itu kalau P0x itu pangkat 1. Kalau P1x itu pangkat x. X doang ya, pangkat 1. Jadi P0x itu 1, P1x itu x. P2x itu 3x kuadrat minus 1 per 2. Dan seterusnya. Kalau digambar seperti grafik, di dalam grafik seperti ini bentuk. Jadi yang 1 itu yang ini, kemudian P1 itu yang merah, P2 itu yang kuning, dan seterusnya. Nah, polinom-polinom ini juga bisa ditemukan menggunakan formula Radigues. Jadi kita ambil turunan pangkat L-nya dari x kuadrat minus 1. Jadi seperti ini. Ini menggunakan sifat-sifat dari fungsi pembangkitnya. Pembuktiannya bisa kalian lakukan di sebagai latihan soal. Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah di sini, bahwa polinom Legendre itu adalah sebuah polinom yang muncul dari ekspansi fungsi pembangkitnya. Dalam fisikanya apa? Makna fisikanya adalah kita melakukan ekspansi multipol terhadap potensial listrik. Seperti itu ya. Nah, secara kebetulan dan juga sifat secara matematis, polinom Legendre juga merupakan sebuah solusi dari persamaan diferensial ini. Persamaan diferensial 1 min x kuadrat d kuadrat per dx kuadrat min 2x d per dx plus L per 1 dari PLX sama dengan 0. Jadi kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, maka solusinya adalah persamaan diferensial seperti ini, order 2 ya ini. Persamaan diferensial order 2 seperti ini, maka solusinya adalah sebuah fungsi yang disebut dengan polinom Legendre. Seperti itu. Jadi solusi-solusinya nanti bisa ditulis dalam polinom Legendre. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.